Kalau memang seperti itu kakak konsul ke dokter spesialis saraf ya kakak ya. Bell's palsy kakak lihat ya. Magnesium manajemen maksudnya apa itu? Makasih kakak Adi. Magnesium glycinate Dr. Best nggak ada ya? Ada kok kak. Kalau nggak ada mungkin lagi habis, tapi produknya ada. Besok di update sama admin ya kak. Kakak Sultan, halo. Domi magnesium boleh diminum double, misal glycinate dan malat boleh. Boleh kak, magnesium kakak mau kombinasi tuh boleh. Makanya kan ada brand yang pakai magnesium kompleks. Tapi aku nggak suka magnesium kompleks karena dosisnya itu tuh nggak kuat ya kak. Tapi kalau kakak beli magnesium glycinate sendiri, malat sendiri, itu kan konsentrasinya kita udah tahu tuh, jadi lebih nggak apa-apa gitu. Probiotik bisa dikonsumsi sepanjang usia. Kakak Megawati membagikan live. Makasih kakak Mega. Kalau gangguan tidak bisa mengendus bau aroma itu termasuk efek gastritis, bisa jadi GERD. Kak, ketidakmampuan untuk mengendus bau atau aroma, makasih kakak Wiwi. Terus kakak periksa ke dokter THT, kata dokter THT anatomi organ kakak bagian THT aman, kemungkinan kakak kekurangan zinc. Salah satu tanda kekurangan zinc adalah nggak bisa cium aroma bau, nggak bisa ngerasain rasa asin manis itu berkurang, itu karena kakak kekurangan zinc. Gastritis kronik bisa kekurangan zinc, makanya ada zinc carnosine untuk kondisi gastritis. Dosis D3 untuk anak 2 tahun dan 7 tahun. 2 tahun 400 IU aja, kalau 7 tahun 800 IU. Sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali ya kak. Kalau ada keluhan, tentu aja dosis bisa ditingkatkan. Untuk usia 55, D3 sama magnesium yang mana? Usia 55, kalau ada alergi kacang pakai yang kapsul. Kalau nggak ada alergi kacang pakai yang naturbel. Sehat walafiat, nggak ada keluhan, 10.000 aja atau 1 kapsul per hari sudah sarapan. Kalau untuk magnesium, sehat walafiat, nggak ada keluhan, pakainya magnesium deal. Dok, kalau yang pernah luka lambung, apa boleh minum cuka apel? Kalau pernah, dan saat ini kakak yakin udah hilang nyeri ulu hatinya, boleh. Kalau yakin ya kak, luka lambung itu nggak boleh kena betain HCl dan cuka apel. Haram hukumnya luka lambung kena betain HCl sama cuka apel. Tapi kalau dulu dan saat ini kakak udah sembuh, boleh. Jadi pastikan dulu kakak itu udah sembuh atau belum. Kalau kakak setelah minum cuka apel dan betain HCl kemudian dan lemon ada rasa perih, berarti kakak belum sembuh luka lambungnya, stop langsung ya kak. Dok, cuka apel sudah, enzim juga 1 kali tiap hari, magnesium juga sudah, tapi masih kembung. Dosisnya berapa kak? Cuka apel kakak dosisnya itu tuh berapa? Kakak DM kenalan sama SIBO. SIBO itu adalah kelanjutan dari GERD. Jadi GERD kronik yang menahun itu komplikasi salah satunya adalah SIBO. SIBO itu ditandai dengan pasien tuh kembung terus, gitu ya kak, kembung terus pasiennya. SIBO itu tetap pakai cuka apel, kemudian tambahannya adalah oregano oil khusus untuk SIBO. Tapi oregano oil itu dikonsumsi 1 hari 2 kali selama 1,5 sampai 2 bulan. Misalnya ada beberapa kemungkinan ya kakak minum cuka apel tapi masih kembungnya belum. 1, kakak ada SIBO. Yang kedua, dosisnya itu tuh kurang. Kak, aku pernah ketemu sama pasien GERD yang luar biasa banget, sudah terjadi kekurangan asam lambung yang luar biasa banget ya. Sudah minum cuka apel 1 hari 3 kali 2 kapsul, 2 sendok. Minum betain HCl belum kurang-kurang juga kak. Aku naikin terus dosisnya, bahkan betain HCl-nya pun 1 hari sampai di 6 kapsul per hari, yang dimana orang normalnya itu cuma 2-3 kapsul, dia sampai 6 kapsul baru agak mendingan. Setelah di 10 kapsul itu baru agak mendingan, baru kerasa perubahannya. Aku pernah ketemu pasien seperti itu kak, karena pH lambungnya sudah sangat berubah. Tapi kalau kakak mau gaskan ke dosis melebihi maksimal, itu harus dibawa pengawasan dokter kak, jangan sampai enggak, nanti kakak bisa perutnya perih karena kakak terus-terusan suka apel. Jadi teman-teman yang udah minum cuka apel tapi kembungnya masih ada 2 kemungkinan. Yang satu masih kurang asam, jadi dinaikkan dosisnya tapi harus dibawa pengawasan dokter. Yang satu kakak kena SIBO gitu. Kalau kakak kena SIBO pakai oregano oil 1 hari 2 kali 1 tambahannya. Tapi kalau kakak mau coba dulu cuka apel, silahkan naikin dosisnya bertahap, evaluasi. Kalau nggak ada nyeri ulu hati berarti perut kakak bisa toleransi, naikin terus dosisnya. Tapi kalau misalnya nyeri ulu hati langsung stop ya kak ya, nggak bisa gitu. Dok, usia 11 tahun punya tukak lambung, probiotik merek apa? Kalau 11 tahun tukak lambung ini aja kak,
tapi satu kapsul doang. Dia 25 billion doang, bukan yang 50 billion. Satu kapsul doang, segera setelah makan. Kakak, aku sedih ya, 11 tahun sudah punya tukak lambung itu kakak harus koreksi banget ya kak. Kenapa kok udah bisa kena tukak lambung? Ini anak baru usia 11 tahun loh gitu. Itu kakak benar-benar koreksi banget ya kak. Dari pola makannya benar-benar diperbaiki. Aku coba kakak cari enzim, tapi enzimnya yang buat anak ya kak. Takutnya kalau enzim dari aku nanti kakak kembung ya, karena ketinggian. Cari referensi enzim yang untuk anak. Untuk probiotiknya bisa pakai yang ini, satu kapsul aja segera setelah makan. Kakak pertimbangkan untuk menggunakan zinc carnosine atau gastro comfort itu boleh, tapi kakak pertimbangkan dulu zinc carnosine aja dulu ya kak, satu kapsul aja per hari. Kalau misalnya ada rasa kram di perut anak kakak, dibuka kapsulnya, ambil setengah gitu, karena ini 11 tahun ya, ambil setengah. Toleransinya itu tuh 11 tahun tuh seharusnya di 20 mili sampai 25 mili gitu, jadi ambil dosisnya setengah. Zinc carnosine itu aku rekomendasikan untuk tukak lambung. Kemudian lidah buaya kakak mau pakai alami boleh, kakak mau beli juga boleh gitu ya kak. Pola makannya harus bener banget nih. Berapa lama jarak makan konsumsi suplemennya dong? Sama-sama. Kalau kakak lagi konsumsi obat medis, kemudian kakak konsumsi suplemen minimal 1 jam. Berarti saya minum vitamin D3K2 magnesium aja ya dok, nggak usah minum zinc. Bukannya gitu sih kak ya. Yang wajib itu kan vitamin D3K2 dan magnesium. Kakak konsumsi dulu yang wajib. Kalau yang wajib nih masih belum keluhannya hilang, pakai zinc. Tapi kalau kakak ada dana mau minum tiga-tiganya nggak apa-apa. Berarti buat yang suka kentut, diare, ulu hati, sendawa, mulu, pakai probiotik yang plus enzim itu boleh ya dok? Boleh. Yang 200 billion ya kak? Boleh. Boleh kak, tambahan pakai yang probiotik, prebiotik plus enzim itu boleh. Tambahannya tetap ada, enzim yang ini tetap dimasukin walaupun kakak sudah konsumsi probiotik, prebiotik sama enzim itu. Vitamin untuk jantung apa? Vitamin D3K2, magnesium itu juga bisa main di jantung kakak. Banyak, ada CoQ10, ada omega 3 fish oil main di jantung juga, ada D-ribose, L-carnitin gitu. Tapi kalau spesifik, kakak cari dulu yang paling dibutuhkan. Misalnya tuh vitamin D3K2, magnesium, omega 3 fish oil boleh. Kalau ada penyempitan pembuluh darah di jantung, aku rekomendasi Natosera ya kak, Natosera. Dok, kalau sering perih minum vitamin yang mana dok? Paket gastritis kak. Di paket gastritis itu rangkaian. Kalau kakak mau coba semua bagus, kalau kakak cuma mau tester doang, kakak tester di Gastro Comfort. Satu kapsul sehari 2 kali sesudah makan. Dulu aku umur 5 tahun kena tukak lambung gara-gara nggak mau makan. Sekarang udah jadi ibu-ibu kena GERD. Kakak semangat ya. Aku tadi menjelaskan ya kak, kenapa teman-teman yang dulunya gastritis lama-lama kena GERD, karena ada kontribusi dari pola makan yang nggak benar sama konsumsi obat-obatan medis seperti obat-obatan antacid, ranitidin, omeprazol. Itu dapat meningkatkan resiko dari yang pertamanya tukak lambung jadi GERD. Memang seperti itu kak. Tuh kalau kapsul digantiin zinc nggak ya? Maksud kakak dengan grass fed beef liver ini bisa menggantikan zinc atau tidak gitu ya kak? Kak, di dalam beef liver itu ada zinc, tapi aku rasa konsentrasinya itu tuh kurang. Kakak lakukan lagi evaluasi ke diri kakak. Kakak lagi dalam kondisi kekurangan zinc atau enggak gitu. Kalau misalnya saya aman dong, saya nggak ada alergi, saya nggak ada tanda-tanda gangguan pencernaan, kemudian saya nggak ada sensitif banget sama makanan yang makan dikit langsung diare gitu ya kak. Rambut kakak nggak rontok, kemudian kakak nggak ada masalah dengan indera perasa, berarti kan kakak nggak kekurangan zinc, atau kakak juga nggak kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium, karena kalau kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium pasti butuh zinc, karena zinc itu membantu konversi vitamin D tidak aktif menjadi aktif. Kalau kakak melakukan evaluasi terhadap diri kakak, kayaknya saya aman gedom, saya kayaknya tuh ada di level hijau deh, berarti kan kakak sehat, nggak ada keluhan, boleh hanya minum beef liver. Tapi kalau kakak ngerasa kakak ada keluhan, zinc dalam beef liver itu nggak, konsentrasinya itu tuh nggak adekuat kak untuk mengatasi keluhan kakak gitu. Dom, kalau tenggorokan berasa ada yang mengganjal, oh ini GERD ini kak ya, padahal nggak batuk, kenapa ya dom? Itu GERD kakak atau LPR. Kenalan lagi sama LPR ya gengs. LPR adalah perluasan dari GERD. Kalau GERD itu asam lambungnya naik ke kerongkongan, kalau LPR naik ke tenggorokan. Zinc carnosine bisa untuk GERD. Zinc carnosine tuh untuk radang lambung sama radang usus. Kalau zinc carnosine.
Tapi untuk teman-teman yang nggak yakin, saya sebenarnya ada radang usus sama radang lambung nggak sih dom gitu. Saya khawatir nih karena saya mau jadi minum cuka apel. Nah kakak bisa pakai ini kak pencegahan. Jadi zinc carnosan di sini untuk mencegah efek samping yang timbul ketika minum cuka apel gitu loh kak. Jadi tuh zinc carnosan bisa dipakai untuk pencegahan biar lambung kakak nggak kena ketika kakak konsumsi yang asem gitu. Kak boleh minum D3 magnesium untuk yang ada GERD? Oh boleh pak, soalnya paket GERD mahal. Aku nggak ada paket GERD kak, aku adanya paket gastritis. Kakak magnesium, vitamin D3K2 magnesium tuh suplemen wajib yang sehat walafiat, nggak ada keluhan pun aku saranin, apalagi kakak yang ada GERD dan gastritis gitu. Manfaat probiotik menjaga keseimbangan ekosistem kita. Prebiotik itu makanannya probiotik kak. Kalau kakak probiotik kakak pengen lebih powerful, kasih prebiotik. Kak kenapa ulu hati sering kembung, kekurangan asam lambung? Dom, Trigger-Finger suplemennya apa? Kakak ini Henry lah, kenapa lagi ada Trigger-Finger di sini? Vitamin D3K2, kemudian itu magnesium, aku rekomendasikan banget ya kakak in Henry ya. Kemudian kakak boron, B1 dan B12 itu dipertimbangkan. Fisioterapi, nggak bisa cuma pakai Trigger-Finger, susah kalau cuma mengandalkan suplemen, nggak total. Pakai fisioterapi Trigger-Finger. Kalau SIBO kembung di usus atau di lambung juga nggak dok? Kakak bisa tak bedain mana kembung di usus sama di lambung gitu ya? Kayaknya itu tuh agak sulit nggak sih kak gitu. Kalau kembung itu lebih ke usus kakak, karena tuh produksi gasnya itu tuh berlebihannya tuh di usus gitu. Dosis K2 untuk dewasa kak, kalau terpisah suplemen D3K2-nya boleh. Kak, untuk teman-teman yang terpisah itu misalnya gini, kalian yang punya penyempitan pembuluh darah di jantung, misalnya suka nyeri-nyeri dada, terus berobat ke dokter jantung, kata dokter jantung kakak ada angina, atau kakak ada CAD ya kak ya, misalnya arteriosclerosis disease gitu. Nah itu kakak bisa tuh pakai K2 yang konsentrasinya tuh penuh di 300, minimal di 300 mikrogram. Itu aku rekomendasi banget gitu. Tapi kalau kakak nggak ada masalah dengan penyumbatan di jantung, kakak bisa pakai yang dosis gabungan D3 sama K2 gitu. Vitamin untuk OA pasti vitamin D3-nya 20.000, kemudian magnesium pakai dosis terapi 3 kapsul sebelum 3 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian OA kakak ya. Ini kakak nanya OA ya kak, osteoartritis ya kak, bukan osteoporosis ya kak ya. Kalau OA aku rekomendasikan adalah niacinamide. Niacinamide 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kemudian jadi kan ada peradangan ya kak. Niacinamide 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kemudian kakak konsumsi boron 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Boron itu adalah mineral yang kalau kakak mau konsumsi boron, kakak harus memastikan kalau kakak itu fungsi ginjalnya baik. Setelah kakak yakin fungsi ginjal kakak baik, silahkan konsumsi boron. Kalau osteoporosis agak beda, vitamin D3K2, magnesium, tapi kakak konsumsinya adalah kolagen, hyaluronic acid, sama glukosamin untuk yang osteoporosis. Apa perlu konsumsi glutathione? Glutathione itu antioksidan. Sebenarnya kalau di atas 30 tahun, kemampuan kita untuk memproduksi antioksidan itu semakin berkurang. Selama kakak ada budget, sok atuh mangga. Dom, diet Thalassemia omega 3 habis ya, adanya yang buat anak. Kakak seharusnya besok datang sih. Kakak stay tune ya kakak ya, besok atau lusa lah ya kak. Dom, anak 11 tahun dulu lahir prematur, jadi mata kiri nggak berfungsi, mata kanan sudah minus. Kakak silakan untuk mempertimbangkan zeaxanthin. Ada di keranjang etalase Domi Klinik zeaxanthin. Zeaxanthin itu baik, ada luteinnya ya kak. Itu dia suplemen yang bisa mendukung kesehatan mata ya kak. Jangan lupa dalam pertumbuhan anak itu sangat membutuhkan asam amino, konsumsi protein hewani yang banyak untuk anaknya ya kak. Zinc ya kak, zinc dan vitamin D3. Vitamin D3 yang aku rekomendasikan untuk anak 11 tahun itu sebenarnya kalau 11 tahun tuh 1.000, tapi karena ada kondisi spesial naikin jadi 2.000 ya kak. Untuk memenuhi kebutuhan zincnya kakak cari M-Vitin. M-Vitin itu rekomendasi untuk suplemen teenager ya kak. Remaja itu di 1 hari 3 kali 1 sudah makan. Saya sudah konsumsi D3 30.000 IU dan magnesium 500 mg sudah 2 hari. Psoriasisnya saya makin meradang dan pecah peridom. Oke. Ini aku
tekankan ya teman-teman, kalau misalnya kalian konsumsi D3 dan magnesium itu nggak bisa, efeknya itu tuh nggak langsung dalam hitungan sehari. Jadi kalau kakak minum 2 hari D3 dan magnesium, kemudian psoriasis makin meradang, ini bukan karena D3 dan magnesiumnya kak. Cari pola yang lain, entah pola makan kakak masih kurang, atau kakak ada faktor manajemen stres yang kurang baik gitu. Kalian minum vitamin D3 hari ini, efeknya entah itu baik entah buruknya, itu tuh nanti kak kerasanya itu tuh 2 minggu lagi. Magnesium itu memang bisa menurunkan tekanan darah, tapi magnesium itu baru bekerja di sel kita itu nanti 3 bulan lagi. 2 hari kakak minum vitamin D3 dan magnesium, kemudian timbul efek samping. Dari sisi aku, ini bukan karena suplemennya, karena terlalu akut. Kakak coba pola makannya gitu. Sama seperti teman-teman lainnya. Artinya, ketika kalian konsumsi suplemen, kemudian timbul efek samping, jangan langsung disalahkan suplemennya, tapi salahin dulu pola makannya. Semua hal negatif itu berasal dari pola makan. Kalau kakak masak udah yakin, saya yakin ya, nggak ada dong, pola makan saya bagus, saya nggak ada ngelakuin pantangan sama sekali, gula saya nggak makan, tepung saya nggak makan, makanan pengawet saya nggak makan gitu. Oke, baru aku terima alasannya. Tunda dulu minum vitamin D3 dan magnesiumnya, tunda dulu. Kemudian kakak coba minum vitamin D3-nya kembali di 10.000 IU dulu, kita lihat evaluasi. Kalau nggak ada efek negatif, baru naikin bertahap, jadi 30.000, sudah aman, baru kakak konsumsi magnesium gitu. Karena banyak teman-teman yang tanda kutip, aduh ini pasti gara-gara suplemen gitu, tapi nggak, perubahan pola makannya tuh nggak dijaga gitu. Dari sisi aku sayang ya kak, sayangnya artinya karena itu adalah suplementasi dasar yang kakak butuhkan. Kalau kakak terlalu cepat menyimpulkan, nanti kakak nggak dapat manfaatnya gitu. Anak 2 tahun lebih alergi ikan laut, konsumsi suplemen apa? Probiotik kak. Kalau alergi itu kakak cari probiotiknya. Oh iya kak, probiotik itu juga punya spesifikasi ya kak. Artinya kalau alergi itu kuatnya di Saccharomyces atau di Bifidobacterium longum untuk yang alergi. Susah dapetin suplemen itu kak. Nah jadi itu tuh sama ya. Aku punya pasien yang mamah luar biasa banget, orangnya itu detail banget, dan beliau ini banyak banget literaturnya gitu. Jadi setelah mencoba probiotik kok menjadi diare anak saya, jadi negatif gitu. Tapi pasien itu berusaha untuk mencari tahu kak. Akhirnya tuh dapat, oh ternyata anaknya itu tuh nggak bisa pakai probiotik jenis Lactobacillus, cocoknya pakai yang Saccharomyces gitu ya kak. Jadi tuh untuk suplemen tuh dicari kak, mana yang spesifik. Kan bakteri itu kan ada banyak banget. Mungkin anak kakak nggak toleransi sama ini, tapi toleransi sama yang ini gitu. Jadi tuh dilihat dulu kalau untuk ngasih probiotik sama anak, kakak cari dulu probiotik yang semuanya ada Lactobacillus sama Bifidobacterium sama Saccharomyces-nya tuh ada dalam satu produk. Yang penting gak ada gula ya, yang penting gak ada fruktosa ya. Terus kakak iniin deh, kakak pikirin deh, aman nggak? Kalau aman lanjutin, tapi kalau nggak aman kakak pecah-pecah. Cari yang isinya Saccharomyces aja. Oh nggak cocok dong, cari yang isinya Acidophilus aja. Nggak cocok dong, cari yang Bifidobacterium longum aja gitu. Jadi ngasih probiotik pada anak pun, apalagi yang ada alergi, itu ada tekniknya gitu ya kak, disesuaikan sama toleransi anak kakak. Dom, saya GERD sudah konsumsi enzim, tapi setiap bangun kerongkongan terasa kering, kurang. Oh, enzim itu bukan, enzim merupakan salah satu bagian dari terapi GERD, tapi bukan terapi utama. Terapi utama tetap mengembalikan pH lambung dengan cuka apel, beta-NaCl, atau si vitamin D3 kombinasi magnesium gitu. Dom, kalau perut perih, padahal udah jaga makan, minim budget, boleh minum gastro dan probiotik aja dulu? Boleh, kakak boleh. Kalau kakak lagi ada bermasalah sama kendala budgeting, boleh. Bertahap aja dulu, yang benar-benar yang utamakan pola makan ya kak. Kalau pola makan kakak nggak bener, kakak mau beli suplemen lengkap pun juga agak sulit. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja kak, yang penting pola makan. Dom, kalau hipertensi boleh minum selenium. Selenium itu untuk bantu kesehatan organ hati dan detoksifikasi hati. Kalau hipertensi boleh minum selenium. Untuk kakak-kakak yang perokok tuh, minumlah selenium tuh. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan, nggak ngerokok, ya nggak usah konsumsi juga nggak apa-apa. Karena selenium tuh juga nggak spesifik membantu hipertensi, tapi membantu detoksifikasi organ hati. Jarak minum probiotik D3, probiotik minimal D3K2 berapa? D3K2 itu larut dalam lemak, probiotik air. Jarak minimalnya setengah jam.
Dok, kalau udah tadi ya, dok lansia umur 68 ke atas itu bisa konsumsi Gastro Comfort. Balik lagi ya kak, Gastro Comfort itu mengandung zinc. Teman-teman usia muda, usia produktif, usia tua itu memiliki resiko tidak cocok sama zinc. Makanya tuh dalam suplemen aku itu aku bolehin untuk beli di Ecer ya kak, biar tester dulu. Kalau nggak cocok kan kakak nggak rugi-rugi banget gitu. Jadi itu tuh aku nggak tahu kak ini kasus yang toleransi atau enggak. Kalau bisa konsumsi akan baik hasilnya, tapi juga ada kemungkinan nggak cocok karena ada zincnya gitu. Dicoba dulu ya kak. Dom, kalau sudah minum superfood seperti IV, apa harus untuk minum D3K2 magnesium probiotik? Agak sulit menjawab ya karena ini berkaitan dengan brand ya kak. Aku akan jawab apa adanya kak. Aku akan jawab apa adanya. Aku sih nggak rekomendasi untuk konsumsi superfood ya kak. Mungkin aku agak konservatif ya kak, tapi aku tetap dalam keyakinan aku tuh kalau kakak mau konsumsi sesuatu yang baik, real food, kakak mau dapat salmon ya makan salmon. Kakak mau dapat kebaikan albumin, makanlah situ ikan gabus, makanin itu ikan tongkol gitu. Kakak mau dapat kebaikan dari grass fed beef liver ya langsung makan dagingnya gitu. Aku mungkin konservatif, jadi aku lebih berpikir kalau kakak mau makan sesuatu superfood itu berasal dari real food gitu. Mungkin berbeda dari dokter lain, terserah kakak mau yang mana seleranya gitu ya. Dari aku vitamin D3K2 magnesium itu mutlak ya kak, dari aku ya kak. Dok, aku 2 bulan lalu kena tipes, sekarang perut sekarang kembung. Kalau lagi nggak kembung, perutnya perih. Pakai apa ya? Kakak bisa mempertimbangkan enzim, probiotik, sama Gastro Comfort. Itu yang utama dulu ya kak. Enzim, probiotik, sama Gastro Comfort. LPR terapinya sama kayak GERD ya kak. Jadi mengembalikan pH lambung kembali normal dengan cuka apel atau beta-NaCl. Untuk teman-teman yang lagi GERD, ini kalau kalian yakin GERD ya, kalau yakin GERD, sekali lagi kalau yakin bener-bener GERD, yang pertama beta-NaCl atau cuka apel dikonsumsi sebelum makan. Kemudian kalian makan, setelah itu setengah jam kemudian makan, konsumsi probiotik 1 kapsul segera setelah makan pagi. Kemudian waktu kakak makan siang, kakak saat makan kakak konsumsi enzim. Setelah itu kakak konsumsi untuk jaga-jaga Gastro Comfort ya kak ya, dan benfotiamin itu aku rekomendasikan untuk GERD. Kemudian pas dimakan sore kakak kembali konsumsi beta-NaCl atau cuka apel. Kemudian kakak saat makan kakak minum enzim. Setelah makan kakak konsumsi lagi benfotiamin dan Gastro Comfort. Sebelum tidur kakak minum magnesium sama si probiotik. Itu rekomendasi aku anjurkan untuk teman-teman yang GERD. Pasti sembuh dong? Belum pasti, karena kan ada lagi faktor-faktor yang harus aku lakukan evaluasi gitu ya kak. GERD itu luar biasa kompleks ya kak. Ada pasien GERD yang mengalami gangguan hormonal, ada pasien GERD yang udah nyampe ke leaky gut gitu. Jadi pengobatannya itu bervariasi, tapi itu adalah serangkaian utama yang aku sebutkan tadi, rangkaian utama yang pasti aku berikan untuk pasien GERD gitu. Probiotik untuk anak 5 tahun, kids probiotik di keranjang etalase Domi Klinik ada ya kak? Itu tiga-tiganya ya dok, atau bisa salah satu? Kalau kakak Ratna lagi belum ada budget mau beli tiga-tiganya, aku rekomendasi Gastro Comfort dulu. Kalau setelah ada dana, kakak konsumsi enzim. Setelah ada dana, kakak konsumsi probiotik. Zinc quercetin gak ada di etalase dong? Oh kak, mohon maaf ya, lagi habis. Kakak myself, kakak belum jawab aku. Kakak yakin karena gastritis atau karena vitamin D3 atau magnesium, atau karena pola makan kakak kurang baik? Dok, konsumsi D3 20.000, K2-nya berapa mikrogram? Cara hitung dosisnya bagaimana? Setiap D3 10.000 wajib ditemenin minimal 100 mikrogram K2. Setiap D3 10.000 wajib minimal ditemenin 100 mikrogram K2 gitu. Makanya tuh banyak brand yang misalnya ini ya kak, dia pakai si vitamin D3-nya di 10.000 ditemenin sama 120 mikrogram si K2-nya. Kalau yang ini dia ditemenin sama K2-nya 200 mikrogram gitu. Yang penting minimal dosis terpenuhi. Setiap 10.000 K2-nya 100. Dok, di sebelah probiotik nggak bisa dikonsumsi saat tipes kambuh. Kenapa? Sebelah tuh maksudnya apa sih? Oh, maksudnya ada dokter yang bilang kalau misalnya probiotik nggak bisa dikonsumsi saat tipes.
Kenapa ya kak? Aku juga bertanya kenapa ya kak? Aku nggak tahu kak apa dasarnya di dilontarkan disampaikan informasi seperti itu. Aku nggak tahu dasarnya apa karena kalau aku pikir ya kenapa ya. Karena berdasarkan pemahaman aku justru ketika kakak tipes kemudian kakak berobat ke dokter SPPD misalnya terus kemudian kakak diberikan antibiotik, disitulah wajib kakak konsumsi probiotik. Ketika kalian konsumsi probiotik wajib sekali konsumsi ketika kalian konsumsi antibiotik wajib sekali konsumsi probiotik. Aku nggak tahu dasarnya apa, yang aku tahu nggak boleh konsumsi probiotik itu kalau lagi SIBO. Karena kalau kalian lagi SIBO atau yang kalian kembung-kembung parah yang disebabkan karena SIBO, ciri khas SIBO itu apa kak? Kalau kakak habis makan sayur, habis makan fiber, semua fiber, entah itu dari sayur, entah itu buah, kemudian kakak kembung, begah, separah-parahnya kembung begah, itu SIBO. Dan SIBO ciri khasnya setelah makan probiotik kakak malah jadi efek negatif timbul. Kakak jadi kembung, kakak jadi makin kram, itu ciri khas SIBO gitu. Tapi kalau tipes kakak cuman tipes doang, nggak ada SIBO-nya sih, aku setuju sih kakak makan probiotik kak. Bentar, copot. Aku nggak tahu kenapa alasannya nggak boleh makan probiotik kak. Maksimal dosis harian K2 berapa dong? Kak, maksimal itu kan kalau misalnya kakak dalam kondisi sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali 200 mikrogram dengan 10.000 itu udah oke ya kak ya. Tapi kalau kakak ada masalah dengan penyempitan jantung sebenarnya bisa sampai 300 mikrogram, jadi tergantung. Pola makan aman dong, pagi saya makan alpukat, siang nasi sayur ayam, makan malam sama dengan siang dong. Siang nasi sayur ayam, makan malam. Kak, coba ayamnya ini broiler apa ayam kampung? Ada beberapa teman-teman yang nggak bisa toleransi sama ayam broiler. Kak, kakak patronom jangan tunggu di aku ya kak. CO Deliver Oil tuh dari brand si Carlosnya itu memang habis. Jadi jangan tunggu di aku ya kak. Kakak cari di tempat lain ya kak. Karena akan lama kak. Punten ya kak, maaf ya. Dom sakit campak untuk 14 tahun. Campak itu karena apa sih kak? Campak itu karena kekurangan imunitas. Jadi kalau kakak campak, tinggiin aja imunitasnya gitu. Di dokter konvensional pun seperti itu. Ayam broiler dom, oke baik, silakan untuk dikoreksi ya kak. Mungkin bisa kalau kakak dikasih rezeki ke ayam kampung ya kak. Kak, kalau di dokter konvensional pun juga itu, campak itu pengobatannya itu tuh kayak simptomatis, artinya yang diobatin adalah gejalanya. Karena tuh campak itu infeksi virus. Infeksi virus erat kaitannya sama penurunan dari imunitas. Kalau umur 14 tahun ya, berarti kakak konsumsinya vitamin D3, kemudian konsumsi amfitin, kemudian konsumsi probiotik. Makan yang sehat, bergizi, tinggi protein, lemak, dan serat gitu ya kak. Jangan anak tipes langsung dikasih es krim, dikasih biskuit, roti, jangan. Itu dapat membantu menghambat imunitas kita gitu. Gastro Comfort itu bagus banget untuk teman-teman yang lagi radang lambung, luka lambung, itu pakai Gastro Comfort. Probiotik mana yang dikonsumsi saat tifus kambuh? Kakak Erika, kalau kakak tipes itu dikasih obat antibiotik sama dokter konvensionalnya, kakak konsumsi probiotik di keranjang kuning aku yang 200 billion itu. Tapi kalau kakak nggak dikasih antibiotik, sebenarnya 50 billion itu cukup. Tapi kalau dikasih antibiotik 200 billion itu aku rekomendasikan banget. Kambungnya lebih sering di usus dok daripada di lambung. Iya bener, berarti bisa Gastro Comfort. Bisa, tapi aku rasa dicoba dulu ya kak. Aku tuh khawatirnya dia tidak optimal kalau dia kerja sendiri. Cuman kalau kakak ada kendala nggak apa-apa, Gastro Comfort dicoba dulu ya kak. Sering sendawa dok, GERD atau gastritis? GERD. Dok, kalau minum D3K2 harus sama magnesium ya, ukuran berapa? Sebaiknya minum D3K2 dengan magnesium agar D3K2-nya itu lebih cakep gitu pengobatannya. Untuk yang sehat walafiat D3K2-nya 10.000 IU, untuk yang magnesium sehat walafiat di 1 kapsul sebelum makan pakai menjaga imunitas. Dok, kalau IBS apa saja suplemennya? Kak, IBS ini peradangan usus ya kak. Ini agak kompleks. Setiap orang tuh punya beda-beda ya, beda-beda karakteristik dari IBS-nya. Tapi kalau kakak mau coba ya kak,
pasti kakak harus konsumsi probiotik. Kemudian L-glutamin itu dapat menurunkan peradangan di usus kita. Kemudian kakak konsumsi Gastro Comfort, itu bagus. Kakak juga konsumsi licorice. Jadi probiotik, L-glutamin, Gastro Comfort, licorice itu kakak cari aja di etalase Domi Klinik ya kak ya. Atau kalau kakak bingung, kakak paket gastritis tambahin L-glutaminnya gitu. L-glutamin yang aku rekomendasikan kalau kakak newbie, kakak konsumsi 2 gram dulu, bisa dalam bentuk kapsulnya. Atau kalau kakak mau yang lebih powerful, langsung ke powdernya karena konsentrasinya lebih besar, 5 gram per 1 sendok makan gitu. Itu kakak pertimbangkan dulu. Selain itu vitamin D3, K2, magnesium itu tentu aja harus ya kak ya. Gastro Comfort, enzim, probiotik, licorice, kemudian L-glutamin, vitamin D3, K2, dan magnesium. Glutathione dan astaxanthin bagus mana dong? Mereka sama-sama antioksidan, cuman agak sulit kalau di-compare ya kak. Glutathione itu bisa main di semua sel kita, makanya disebut master antioksidan. Tapi kalau astaxanthin dia lebih ke kulit, kemudian itu otak, sendi, dan jantung. Jadi pada dasarnya itu tuh tergantung kakak yang mau yang mana nih gitu. Mau kakak tuju, oh enggak dom, saya emang enggak spesifik untuk kulit kok dom, saya pengen seluruh sel saya dapat antioksidan, glutathione gitu. Dikasih chloramphenicol, betul, kakak konsumsinya probiotik yang 200 billion. Kalau aku gabung probiotik, cocoknya probiotik yang mana dok ini? Probiotik yang ini aja kak. Kak kalau kakak lagi nggak ada budget, kakak bisa pilih produk yang ecer ya kak. Aku memberikan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi kendala budget. Probiotik ini bisa dibeli ecer 30 doang kakak, boleh kan, aslinya 120 ya kak, kakak bisa beli ini dalam bentuk eceran. Kemudian enzim juga aku boleh beli ngecer ya kak, kakak beli 30. Gastro juga begitu, aku boleh beli ecer. Tapi kalau kakak beli ecer ya mohon izin kak, nanti yang dapat adalah produk bukan botol aslinya, yang dikemas kembali botolnya, dan stikernya juga bukan botol asli dan tidak ada segelnya gitu. Yang untuk kehilangan penciuman tadi konsumsi zinc mana? Zinc, selenium, koper. Dok, hipertensi minum apa saja? Hipertensi itu yang paling wajib vitamin D3K2, 20.000 IU minimal, magnesium di 500 dosis terapi, 3 kapsul, 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak pertimbangkan potasium. Untuk teman si potasium kemana ya dia? Aku mau pamer nih dia. Untuk teman-teman yang darah tinggi, kalian wajib konsumsi potasium dengan catatan fungsi ginjal kalian baik. Kalau fungsi ginjal kalian baik, konsumsilah potasium sitrat. Tapi kalau fungsi ginjal di bawah 80, jangan konsumsi potasium sitrat ya. Kemudian adalah si Natosera. Natosera aku punya dari Dr. Best, punya dari Airing. Dr. Best itu dia yang dosisnya tuh santai, tapi kalau mau yang powerful pakai yang Airin 1 kapsul sebelum makan gitu ya kak. Dok, kalau Enzymedica Digest Probiotik itu untuk yang hemat kak, karena di Enzymedica itu mengandung probiotik dan mengandung enzim. Untuk teman-teman yang saat ini lagi mungkin belum ada budget, mau sendiri-sendiri, probiotiknya sendiri, enzim sendiri, pakai yang Enzymedica gitu. D3K2 itu kakak konsumsi setelah sarapan, setelah makan kakak konsumsi probiotik nih 1 kapsul. Setengah jam kemudian kakak masak konsumsi D3K2. Udah, oke ya. Nah, kemudian setelah kakak konsumsi vitamin D3K2, nanti kakak dimakan siang kakak konsumsi zinc quercetin. Kalau kakak nggak ada masalah ulu hati sama sekali, kakak bisa langsung plek 3 kapsul kakak konsumsi, nggak ada masalah. Magnesiumnya sebelum tidur, dan probiotik 1 kapsul lagi sebelum tidur. Merek Bronson aku nggak punya kak, aku adanya Future Biotic. Teman-teman udah jam 9:30 ya, aku udahan dulu ya. Kalau sering sakit kepala vitamin apa aja dok? Dan kak, apapun keluhan kakak saat ini, kalau kakak belum konsumsi suplemen sama sekali, aku rekomendasi vitamin D3K2 dan magnesium itu wajib ya kak. Kemudian untuk kakak nada dok, suplemen untuk ABD, IBD. Kak tadi sama ya, IBD sama IBS. Ini aku jawabnya cepet ya kak ya. L-glutamin kakak pertimbangkan karena L-glutamin dapat memperbaiki radang di usus kita. Kemudian probiotik udah pasti 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Enzim untuk membantu pencernaan kakak 1 kapsul saat makan pagi dan sore ya kak ya.
vitamin D3K2 magnesium itu wajib banget ya kak, aku rekomendasikan. Nah untuk spesifik nyeri ulu hati atau ketidaknyamanan di perut kakak, Gastro Comfort dan Licores. Kalau kakak ada darah tinggi pakainya DGL, Aloe ada di keranjang Etalase Domi Klinik, tapi kalau nggak ada kakak pakainya si Licores Root. Liposomal atau Sera satu cukup.